Teman-teman, halo semuanya. Hari ini adalah hari Selasa, jadi pada hari Selasa kita siaran dan memberitahu Anda tentang dasar-dasar proyek dirigible generasi baru. Nama saya Pavel Filipov, di samping saya ada Fedor Konstantinov, dan hari ini kami tidak hanya akan memberitahu Anda semua yang menarik tentang proyek kami, tetapi juga akan menjawab pertanyaan Anda. Kirimkan tautan ini kepada teman-teman Anda. Melalui tautan yang sama, mereka dapat menonton rekaman. Kami, perusahaan Solar Group, bergerak dalam pendanaan berbagai proyek inovatif. Di platform investasi kami, saat ini sudah terdaftar lebih dari 500.000 peserta dan lebih dari 70.000 orang telah menginvestasikan uang nyata dalam proyek-proyek yang kami dukung. Proyek pertama kami adalah proyek Sovel Mesh. Dalam kerangka proyek ini kami telah membangun perusahaan di mana motor listrik paling efisien di dunia akan dirancang. Ia terletak di wilayah Teknopolis Moskow, zona ekonomi khusus dekat Moskow di Zelenograd. Kami hampir menyelesaikan proyek ini. Saat ini ada ZOOZ yang sedang berlangsung, perusahaan ini akan mulai beroperasi dan sejak tahun 2025 ia akan memulai kegiatan komersialnya dan dapat diharapkan untuk mendapatkan dividen pertama dan keuntungan pertama bagi orang-orang yang mendukung proyek ini. Sejak awal, kami telah mengatakan bahwa kami tidak akan memiliki satu proyek saja. Kami telah mencari berbagai arah bisnis yang menarik dan menjanjikan, dan kami memilih dirigible project yang akan kita bicarakan hari ini. Proyek ini baru saja diluncurkan, jadi kami berada di tahap yang sangat menarik. Di satu sisi, satu proyek menyelesaikan pendanaannya, sementara proyek lainnya baru memulai perjalanannya, dan ini berarti bahwa Anda memiliki kesempatan untuk bergabung sekarang di awal. Bagi Anda sebagai investor, ini berarti Anda dapat memperoleh kondisi investasi yang paling menguntungkan, dan kami juga akan membahasnya hari ini sebelum kita membahas keuntungan bagi para investor. Bagi mereka yang berpartisipasi dalam proyek investasi kami, saya ingin membicarakan tentang proyek itu sendiri, mengapa kami memilihnya. Dan pertanyaan ini saya ingin ajukan kepada Fyodor. Fyodor adalah orang yang telah berinteraksi dengan banyak penemu, tim, dan insinyur, yang telah melihat banyak ide, beberapa di antaranya mungkin bahkan Anda sendiri tidak tahu, karena mereka tidak dipublikasikan. Fyodor, mengapa akhirnya memilih dirigible? Salam semuanya. Jadi mengapa dirigible? Karena dirigible itu sebenarnya sangat keren sekali karena orang-orang telah melupakan mereka dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengingatnya dan banyak negara, perusahaan, serta analis mengetahuinya. Sekarang akan bercerita sebenarnya perusahaan Solar Group dan cara-cara yang digunakan untuk menarik investasi serta berbagai metode pendanaan yang melibatkan crowdfunding adalah mekanisme yang sangat spesifik dan unik dalam pendekatannya. Proyek yang dipilih oleh Solar Group harus disetujui oleh banyak orang, itu memang yang pertama. Kedua, agar crowdfunding berhasil, proyek harus benar-benar sangat menguntungkan. Agar orang-orang tidak hanya mendukung dengan uang mereka, tetapi juga merasakan keuntungan dari hal ini. Keuntungan artinya proyek harus disukai oleh banyak orang, sangat menguntungkan, dari saat mulai dibiayai hingga saat komersialisasi. Tentu saja yang ketiga, proyek harus dapat direalisasikan. Ada ide-ide yang sangat keren, tetapi pertanyaannya adalah, apakah itu benar-benar bisa dilakukan? Dalam realisasi, teknologi itu sendiri harus sudah teruji, tim harus mampu, berbakat, jenius, dan seterusnya. Dan 3, 4, 5 pada dasarnya proyek harus terwujud. Dan ternyata ada banyak proyek yang nyata. Dalam 6 tahun Solar Group saya rasa sudah melewati beberapa ratus proyek. Berbagai orang datang dengan ide-ide biasa, seperti membeli di sini, menjual di sana, hingga memiliki akselerator linier dengan sinkrovazotron yang terintegrasi,
Kami memasang akselerator ini langsung di sumur minyak dan minyak tersebut di bawah tekanan akan disusun ulang dan langsung dicurahkan menjadi bensin bersih. Instalasi ini berfungsi, yang paling menarik. Dan proyek-proyek seperti ini juga ada, namun meskipun ekstraksi dan pengolahan minyak mungkin menarik secara komersial, tetap saja berhubungan buruk dengan lingkungan. Ketika memilih proyek, kesadaran orang-orang seperti kita semua adalah bahwa kita tidak boleh merugikan planet ini, tetapi sebaliknya harus menyelamatkannya, membantu lingkungan, dan seterusnya. Dari semua proyek ini, satu proyek yang benar-benar menonjol, yaitu Dirigible. Ini benar-benar disukai oleh banyak orang, bahkan jika Anda masuk ke Yandex, lihat berapa banyak kata Dirigible atau kemana Dirigible pergi, orang-orang banyak mencarinya di Yandex. Banyak orang melihat berapa banyak tampilan video di YouTube, dan secara keseluruhan, pertanyaannya adalah di mana Dirigible. Dirigible mungkin adalah jenis transportasi yang paling ramah lingkungan di antara semua jenis transportasi di masa depan yang terlihat. Ini jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan pesawat, helikopter, kapal, dan lainnya. Dalam hal efisiensi bahan bakar, mungkin ini adalah sarana transportasi yang paling efisien dalam dampaknya terhadap intinya infrastruktur besar tidak diperlukan seperti jalur kereta api yang memotong hutan, membangun jembatan, dan sebagainya. Aerodrom memerlukan area yang luas, mobil memerlukan jalan. Jumlahnya sangat banyak dan banyak hal lainnya. Sedangkan Dirigible bisa lepas landas hampir dari ladang, mendarat di ladang hijau yang sama atau di danau. Secara kondisional, ia memerlukan infrastruktur minimal, yaitu dampak minimal terhadap lingkungan. Dan ini benar-benar adalah salah satu hal yang disukai orang. Timnya sudah terbentuk. Mengapa memilih Dirigible? Karena telah terbentuk tim lengkap, mulai dari pengembang hingga produksi, pelatihan orang-orang tentang cara memperbaikinya, cara terbang dengannya, dan secara umum tim lengkap. Dan ini adalah usaha yang paling menguntungkan di antara semua yang datang dan mengetuk di solar, itulah sebabnya dipilih. Kamu bilang ini adalah transportasi yang paling ekonomis. Bisakah kamu sedikit menjelaskan bagaimana kita tahu seperti apa Dirigible, bagaimana cara kerjanya, bagaimana ia terbang, dan apa saja keuntungannya dibandingkan dengan alat penerbangan lainnya? Tentu saja bisa. Untungan utamanya adalah bahwa ia tidak terbang, ia mengapung. Seperti perahu dayung biasa yang dikeluarkan ke danau, ia dapat berdiri di air tenang dan tidak tenggelam. Ia tidak perlu menghabiskan energi untuk itu, ia hanya berdiri di atas air. Begitu juga Dirigible, jika ia seimbang, misalnya, pada ketinggian belakang, ia akan seperti perahu itu, hanya berdiri di udara. Dan apa bedanya pada saat itu dengan helikopter? Helikopter memutar baling-balingnya untuk tetap di tempat, yaitu menghabiskan bahan bakar. Dirigible tidak menghabiskan bahan bakar. Ya, ia memerlukan berbagai sistem stabilisasi karena dari sisi ini angin bisa bertiup atau hal lainnya. Tapi itu tidak sebanding, itu jauh-jauh lebih sedikit. Hampir nol dibandingkan dengan helikopter. Jika di Dirigible dan tidak ada, tetapi panel surya ditempatkan di atas, maka energi matahari akan cukup untuk menstabilkannya di ruang angkasa dan memposisikannya. Pesawat, untuk tetap di udara, memerlukan kecepatan dorong. Jadi ketika ia terbang maju, gaya angkat di sayap diciptakan, dan dengan demikian ia tetap di udara. Sekali lagi, ia menghabiskan bahan bakar. Inilah yang membedakan Dirigible dari pesawat, helikopter, quadcopter, autogiro, ekranoplan, dan semuanya. Dirigible dapat dibandingkan dengan yacht, perahu, yacht, dan kapal kargo besar laut. Dan bagaimana dengan keamanan? Orang-orang ingat bahwa mereka pernah terbakar di sana. Bagaimana keadaan sekarang? Secara modern, tidak ada yang terbakar, tidak ada Dirigible. Sebenarnya, ya, ada semacam aksi, entah internasional, yang merusak reputasi Dirigible dan keamanannya. Dalam arti kata yang sebenarnya,
Hindenburg dibakar, dan semua orang memiliki gambaran di kepala mereka seperti Hindenburg yang terbakar jatuh, orang-orang berlari keluar dari sana, dan seolah-olah ini berbahaya bagi negara. Tetapi sebenarnya, Hindenburg telah beroperasi selama bertahun-tahun dan terbang dari Eropa ke Amerika dengan ratusan ribu penerbangan tanpa kecelakaan, insiden, dan lainnya. Dan itu hampir menjadi satu-satunya cara untuk bepergian sejauh itu dengan nyaman, ya terbakar. Karena di dalamnya digunakan helium. Ini semua mudah dicari di Google. Hanya orang Amerika yang memiliki helium yang tidak mereka jual kepada Jerman. Oleh karena itu, harus diisi dengan hidrogen. Itu satu. Dua, semua kain, selubung, dan lainnya semuanya berbasis kapas. Ia juga, seperti hidrogen, mudah terbakar. Dan struktur ruang itu juga terbuat dari paduan yang sedikit meningkatkan suhu. Singkatnya, Hindenburg yang terbakar itu adalah tong mesiu yang hanya kekurangan percikan. Dan tong mesiu ini dioperasikan selama beberapa tahun tanpa kecelakaan, dan di akhir ada cerita terkenal mengumpulkan sejumlah besar jurnalis. Entah untuk apa, sebelumnya tidak ada seperti itu, dan ia terbakar dengan efek yang luar biasa. Namun bahkan dalam hal ini, entah sepertiga awak berhasil diselamatkan bersama penumpang, atau 2/3, Lebih dari setengah penumpang ya. ya sangat banyak. Dan dirigible modern pertama-tama pasti menggunakan helium. Itu pasti terbuat dari bahan, struktur, dan kain yang tidak mudah terbakar. Ia dilengkapi dengan sistem kontrol modern, pemadam kebakaran, dan seterusnya. Dan bisa disebutkan semua ini tanpa henti, bahwa ia tidak terbakar, tidak rusak, tidak meledak, dan seterusnya, dan dapat disimpulkan bahwa ada keputusan dari Dewan Ilmiah dan Teknis Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, saya tidak ingat dari tahun berapa, sepertinya dari tahun ini atau tahun lalu, di mana jelas tertulis hitam di atas putih bahwa teknik penerbangan dirigible adalah yang paling aman dibandingkan dengan pesawat, helikopter, autogiro, ekranoplan, dan lainnya. Jadi diakui bahwa ini adalah yang paling aman. Dewan Ilmiah dan Teknis, saya rasa tidak perlu dibahas lebih lanjut. Apa saja bidang penerapan yang paling relevan saat ini? Mungkin komersial, yang menarik di dirigible. Ada dua jalur di sini. Jalur pertama, uang cepat dan mudah yang banyak perusahaan sekarang berencana untuk mengembangkan pariwisata ini. Jadi, kita bisa melihat apa yang dilakukan perusahaan Cina yang baru-baru ini AS700 atau AS7000, namanya adalah salinan dari Tau-30 Rusia kita, berencana untuk memproduksinya dan menggunakannya untuk pariwisata. Airlander Inggris juga berencana menggunakannya untuk pariwisata. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang ingin membangun satu dirigible agar dapat membiayai dirinya sendiri. Orang Jerman melakukan hal yang sama, mereka bekerja dengan model seperti itu dan semuanya berjalan dengan baik. Di Friedrichshafen ada perusahaan Neue Zeppelin, di mana kamu baru saja terbang. Namun agar dirigible berkembang secara besar-besaran, saya ingin mengatakan, secara keseluruhan perlu untuk menciptakan sistem transportasi yang sepenuhnya berdasarkan dirigible, dan di sana sudah akan ada penumpang, kargo atau operasi khusus untuk mengangkut barang-barang yang tidak berukuran standar atau rute khusus, atau pemantauan, misalnya, apa yang membedakan dirigible dari helikopter atau pesawat adalah bahwa ia dapat melakukan hal-hal unik. Ia benar-benar dapat melayang di atas wilayah tertentu dengan pengeluaran energi yang minimal, yaitu kemungkinan besar memenuhi semua kebutuhannya dengan panel surya. Melayang di sana selama berhari-hari, berminggu-minggu, dan melakukan pemantauan apapun, seperti hutan, ladang, danau, kota, dan perbatasan. Namun, jika kita berbicara tentang transportasi, sekali lagi tergantung pada ukurannya, bisa jadi itu adalah drone pengantar yang bersifat kondisional, atau bisa juga mengangkut roket besar untuk peluncuran ke luar angkasa. Ya, bisa mengangkut roket, bisa juga mengangkut briket. Dirigible memiliki ketergantungan matematis, semakin besar semakin menarik secara ekonomi.
dan semua orang menghitung biaya per ton per kilometer. Semua berpikir apakah kita perlu membangun dirigible? Mari kita hitung, berapa biaya untuk mengangkut 1 ton sejauh 1 kilometer. Dan mulai bersaing dengan transportasi laut, pesawat, dan helikopter, jelas negara-negara pasti menang, tetapi truk dan kapal adalah yang paling, katakanlah, pengangkutan barang massal mulai bersaing dengan mereka. Dan ada yang berkata, oh ya, untuk bersaing dengan transportasi laut, kita perlu membangun yang besar, dan membangun yang besar itu mahal dan sulit, jadi kita tidak akan membangunnya. Namun sebenarnya, bahkan untuk dirigible dengan kapasitas angkut 500 kilo, ada tugas-tugas khusus di mana tidak ada yang bisa menyelesaikannya kecuali dirigible itu. Oleh karena itu, di sini tidak perlu berpikir dalam ton kilometer, tetapi perlu berpikir ada tugas dan tidak ada yang menyelesaikannya. Tugas ini memiliki biaya, dan untuk biaya ini perlu menciptakan alat yang dapat menyelesaikan tugas ini. Dengan kata lain, kamu menutup tugas dan membuat proyeksi yang menguntungkan. Oleh karena itu, dari yang kecil hingga yang besar, setiap orang akan menemukan pekerjaan mereka sendiri. Secara keseluruhan, ada banyak pekerjaan untuk dirigible. Populasi kita tumbuh dengan cepat, dan ekonomi harus mengikuti laju ini. Ekonomi adalah aliran informasi dan aliran material. Aliran informasi kami baik-baik saja, kami memiliki internet, basis data, big data, dan sebagainya. Namun, untuk aliran material, seperti 50 tahun yang lalu, hampir semuanya tetap di tempatnya. Jalur kereta api dibangun, bandara dibangun, pesawat terbang, kapal berlayar, pelabuhan dibangun. Ya, di beberapa tempat ada tambahan, tetapi tidak secepat pertumbuhan ekonomi dan aliran informasi. Oleh karena itu, jenis transportasi baru sangat penting dan diperlukan, artinya perlu mempercepat aliran barang. Ini secara keseluruhan adalah tantangan di planet ini, dan negara-negara beradaptasi dengan konsep sesuai dengan permintaan ini. Namun dalam arah ini hanya imajinasi yang membatasi, di mana mereka dapat diterapkan, sepertinya mereka dapat diterapkan hampir di mana saja. Dan sekarang di dunia sudah ada cukup banyak contoh perusahaan yang melakukan sesuatu dalam arah ini. Siapa mereka, pesaing ini di negara mana, dan apa yang mereka lakukan? Kemungkinan besar mereka bukan pesaing, mereka adalah rekan-rekan yang semuanya berusaha, lebih tepatnya tidak berusaha, tetapi secara terencana menciptakan, tidak bisa dibilang industri, tetapi singkatnya agar dirigible berkembang, mereka perlu diproduksi secara massal. Karena saat ini dirigible berada pada tahap mobil 100 tahun yang lalu, yaitu mobil 100 tahun yang lalu hanya dimiliki oleh raja, presiden, dan beberapa orang yang sangat kaya. Sekarang mobil hampir dimiliki oleh setiap orang, karena mereka telah belajar untuk memproduksinya secara massal. Tugas saat ini di zaman modern adalah belajar untuk memproduksi dirigible dari semua jenis ukuran, kualitas, spesialisasi, untuk selatan, utara, rendah, menengah, tinggi, kecil, besar, kargo, penumpang, pribadi, khusus, untuk tujuan medis, untuk industri pertambangan, untuk perusahaan minyak, untuk luar angkasa. Jadi, semua ini perlu diproduksi secara massal, dan sekarang tidak ada yang mengerjakan ini di planet ini. Seseorang membuat 3 dirigible, seseorang membuat 1. Sergey Brin, misalnya, sudah menghabiskan banyak tahun untuk membangun 1 dirigible. Tapi dia bukan pesaing. Dia mungkin contoh yang baik tentang bagaimana tidak melakukannya. Terima kasih padanya karena telah melakukannya, dan semoga dia sehat dan kuat untuk menyelesaikan proyek ini. Jadi semakin banyak orang yang terlibat dalam produksi dirigible, semakin baik bagi kita. Jadi, ini bukan pesaing, tapi jika disingkat, siapa rekan-rekan kita? Sergey Brin, dia membangun 1 dirigible kaku. Dia mengklaim yang terbesar di zaman modern, itu benar. Jadi, Airlander membangun dirigible mereka yang merupakan tipe hibrida. Mereka tidak hanya mengangkat massa dengan aerostatik, tetapi juga berkat bentuknya. Dengan peningkatan aerodinamika saat bergerak, alat semacam ini disebut hibrida. Mereka membangun alat untuk pariwisata. Brin kebetulan mengklaim bahwa dirigible-nya akan digunakan untuk pekerjaan penyelamatan, seperti MCHS. Ketika helikopter tidak bisa mendarat,
pesawat tidak bisa mendarat, tetapi alat ini bisa terbang, melayang, dan melakukan pekerjaan yang berguna. Sebuah perusahaan Cina, saya tidak ingat namanya, tetapi saya bahkan tidak bisa mengucapkannya meskipun saya ingat telah membuat salinan AU-30 kami, sedikit dimodifikasi. Tahun ini mereka mengujinya, mendapatkan sertifikasi, dan tahun depan mereka akan membuat 10 unit untuk pariwisata lokal di zona tertentu. Ini dari yang besar ini, mungkin yang bergerak masih ada beberapa lagi, tapi sepertinya saja. Ngomong-ngomong, saya sebenarnya terus-menerus menemukan berita tentang orang baru yang meluncurkan ini dan itu. Orang Prancis tidak mereka semua berjanji. Orang Prancis berjanji tahun depan akan membangun dirigible hijau sepenuhnya yang hanya menggunakan energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya yang juga akan digunakan untuk pariwisata. Sampai sekarang, selain render dari 5 tahun lalu, belum ada yang terlihat. Sebenarnya ada banyak proyek seperti itu, tetapi ada juga proyek kecil seperti di Afrika, di mana orang Prancis bekerja sama dengan orang Afrika untuk mengumpulkan drone kecil berbentuk dirigible, dan dengan drone ini mereka mengirimkan obat-obatan ke desa-desa terpencil, dan ini sudah menjadi penggunaan komersial. Ada orang Jerman yang mengatur pariwisata dengan 2 pesawat mereka. Ada orang Afrika yang menggunakan drone kecil mereka dan sudah menghasilkan uang dari situ. Saya tidak ingat berapa banyak, tetapi jumlahnya hanya sedikit, 1-2 unit. Ada satu perusahaan Eropa kecil lainnya yang juga meluncurkan dirigible drone kecil untuk memantau jalur listrik. Apakah sekarang ada penggunaan komersial atau tidak, perlu dicari di Google, tetapi saya tidak ingat ada. Secara umum, ada banyak perusahaan yang sekarang meluncurkan sesuatu. Kita belum membicarakan tentang perangkat stratosfer hari ini. Perangkat stratosfer Amerika baru-baru ini diluncurkan. Kecil. Perangkat seperti itu untuk apa? Ngomong-ngomong, mereka bahkan meluncurkan 2. Satu diluncurkan sebagai turis dalam versi percobaan. Itu menjadi Stratosat. Itu adalah selubung yang diisi jelas dengan gas pengangkat, dan di bawahnya hanya digantung kapsul untuk sejumlah orang tertentu. Mereka tentu saja tidak menempatkan beban dalam bentuk orang hidup, tetapi dalam bentuk model tertentu, dilepaskan ke atas dan turun kembali dengan tujuan pariwisata untuk naik ke stratosfer dan melihat. Sebenarnya ini adalah proyek yang sangat keren. Jika semuanya berhasil, akan sangat luar biasa. Sayang sekali, seperti biasa, itu hanya ditujukan untuk orang-orang terkaya. Tiketnya akan berharga sejumlah uang yang luar biasa. Sama seperti orang Inggris membangun Aerolander mereka dengan harga sekitar $200.000 untuk satu tiket. Kita harus membayar untuk perangkat ini. Sekali lagi, semuanya dilakukan untuk orang-orang yang sangat kaya di sana. Ini adalah satu stratosfer yang baru saja diuji. Stratosfer kedua adalah milik orang Amerika. Itu bukan bola, maksudnya bukan bentuk bola, tetapi sudah berbentuk dirigible, meskipun dirigible kecil. Perangkat ini dirancang untuk memuat muatan berguna, seperti repeater komunikasi, pemantauan jarak jauh bumi, atau keduanya, pengiriman data, dan mungkin pengumpulan informasi ilmiah dan sebagainya. Namun sebenarnya, dengan muatan sudah jelas, teknologi sedikit rumit. Sebelumnya, orang Amerika memiliki program Google Loon, di mana mereka meluncurkan Stratosat ke stratosfer dan berhasil menyediakan internet bukan dari luar angkasa, bukan dari menara seluler, tetapi dari stratosfer. Ini adalah arah yang sangat menjanjikan, tetapi terkait dengan COVID, ditambah dengan politik, ditambah dengan Google, pada dasarnya satu hal bertumpuk di atas yang lain. Proyek ini ditutup. Sekarang orang Amerika meluncurkan kembali proyek-proyek seperti itu, tetapi bukan dalam bentuk Stratosat, melainkan dalam bentuk dirigible stratosfer. Yang pertama baru saja lepas landas. Ya, dan untuk apa mereka terbang ke sana? Jika semuanya jelas dengan pariwisata, untuk apa ini diperlukan? Ya, ini diperlukan karena ini adalah persaingan dengan sistem luar angkasa, persaingan dengan satelit, satelit orbit, stasioner, satelit kecil, seperti yang digunakan Elon Musk untuk menyediakan internet, Starlink, misalnya. Ya, setiap satelit diluncurkan dari sini dengan roket. Dirigible naik ke sana sendiri dengan muatan berguna. Setiap satelit yang tergantung di orbit hanya bisa dianggap rusak atau terbakar di atmosfer. Menggantinya atau memperbaikinya tidak mungkin. Dirigible dengan muatan berguna dapat turun, dapat mengganti muatan ini, memperbaiki,
memperpanjang masa pakainya, dan mengirimkannya kembali. Satelit yang diluncurkan keluar angkasa tidak dapat mengubah orientasinya. Mereka dapat sedikit mengubah ketinggian orbit, jika itu adalah satelit orbit rendah, tetapi secara keseluruhan, begitu keluar ke satu orbit ya sudah. Jadi, dirigible stratosphere dapat mengubah titik-titiknya. Dan semuanya berkaitan dengan fakta bahwa ada pasar yang sangat besar untuk perangkat stratosfer dirigible yang dapat menyediakan fungsi yang sama dengan yang disediakan oleh satelit, hanya saja jauh lebih murah dan berkualitas. Karena ketinggian juga berbeda dan semua orang berusaha ke sana. Kami akan melakukan ini. Kami akan terlibat dalam penerbangan udara, di mana ketinggian apapun dapat dicapai dengan mudah selama masih ada udara. Mari kita bicarakan lebih detail tentang kami, tentang perusahaan Nova atau yang sekarang disebut Aeronova. Ceritakan apa yang akan dilakukan dalam proyek ini, aset apa yang akan dibuat, bagaimana perusahaan ini akan menghasilkan uang, jenis dirigible apa yang akan dibuat, bagaimana perusahaan ini akan tampil dan kemana arahnya. Apa sebenarnya tim ini? Mungkin kita mulai dari sini. Bisa, ya tentunya dari tim. Sekarang ini adalah bulan berapa? 3 bulan dari proyek ini telah berlalu dan akan berlalu dalam 2 hari. Dan selama 3 bulan proyek ini, kami sudah membentuk tim pusat teknik yang sangat terlibat dalam pengembangan langsung, pengujian, dan produksi. Sekitar 20 orang telah terbentuk, dan dalam tim ini, pada dasarnya adalah para insinyur, perancang, dan produsen yang sangat terlibat dalam pengembangan dan pembuatan pengoperasian dirigible di Rusia modern. Kami memiliki perusahaan seperti itu di negara kami yang bergerak dalam produksi dirigible. Mereka telah membuat sekitar 15 atau 20 perangkat berbeda. Dari yang kecil 1 atau 2 tempat duduk hingga yang cukup besar seperti New Zeppelin. Itu adalah AU-30. Mereka mengoperasikannya dan menjualnya. Dan tidak hanya dijual di Rusia, tetapi juga dijual di Thailand. Dan ada yang dirakit dan dijual kepada orang Prancis. Dan bahkan beberapa unit dijual ke Kementerian Dalam Negeri, dan mereka memiliki sertifikat tipe, tetapi perusahaan mengalami beberapa masalah politik. Bisa dibilang perusahaan tidak bertahan, tetapi seluruh tim tetap ada. Dan sekarang tim ini berkumpul kembali di sini dalam proyek kami untuk melanjutkan pekerjaan seumur hidup dan membangun dirigible. Di sini ada kandidat ilmu teknik yang sangat berprestasi dan berbakat. Terdapat banyak doktor yang ahli dalam bidang ilmu teknik ini, termasuk tokoh terkemuka dalam astronautika Rusia yang menciptakan perangkat untuk planet lain. Juga ada banyak mahasiswa berbakat di sini. Inilah tim MAI. Di sana ada Biro Desain Mahasiswa KBS yang sangat berpengetahuan luas dan sangat berpengalaman serta terampil. Ada juga pusat mahasiswa yang dipimpin oleh Arkadi. Semua juga terobsesi dengan penerbangan udara. Jadi kami memiliki tim besar dari para spesialis dewasa yang sangat-sangat berpengalaman sekali lagi dalam bidang ini. Ada banyak potensi di negara kami untuk dirigible baik dalam berbagai material maupun dalam hal matematika serta perhitungan-perhitungan yang amat kuat, aerodinamika pun juga kuat, semua itu benar-benar ada. Banyak mahasiswa benar-benar begitu-begitu semangat dengan semua ini, dan hal paling luar biasa dari semuanya adalah sejak proyek dimulai, dan saya bahkan sudah menerima beberapa panggilan hari ini. Setiap hari panggilan seperti itu terjadi, mereka menelepon dari institut, universitas, dan perusahaan, dan ketika mendengar tentang dirigible, mereka berkata, "Serius? Ya, serius. Apakah kita akan melakukannya? Kita akan melakukannya. Nah, dengarkan, kami bisa melakukan ini, itu, dan banyak lagi. Kami mulai menawarkan bantuan, semuanya.
Mereka berkata, kalian, negara membutuhkan dirigible. Dan jadi, ketika saya sekarang mulai berbicara tentang tim project dan semua ini terlintas di kepala saya teringat bahwa jumlah orang yang luar biasa terlibat dalam project ini dan ingin berpartisipasi, dan terima kasih banyak kepada kalian yang menghubungi dan membantu. Jadi project ini sebenarnya sangat besar dan merupakan project rakyat. Dan mari kita gambar apa yang akan ada di sana. Mari kita gambar. Ini adalah proyek investasi untuk menciptakan sistem transportasi berbasis dirigible. Proyek ini kami beri nama Aeronova. Perusahaan. Jadi sebenarnya perusahaan, kenapa Aeronova? Apakah kamu bertanya? Saya hanya tahu mengapa baru. Aero pahami. Nah, karena baru. Baru jika berdasarkan makna. Ya, ada beberapa penjelasan di sana. Secara umum, perusahaan ini disebut Aeronova. Proyek untuk menciptakan sistem transportasi berbasis balon udara atau balon udara generasi baru. Proyek ini diinisiasi oleh perusahaan Solar Group yang memang bergerak dalam crowdfunding di bidang ilmu pengetahuan dan proyek sosial teknologi yang padat. Dalam kerangka proyek ini, yang diinisiasi oleh perusahaan Solar Group, akan ada sejumlah dana yang akan dikumpulkan, semua benar, untuk sesuatu yang akan dilakukan, yang sekarang akan saya gambarkan di sini, dan kita akan membicarakannya jika singkat. Dalam kerangka proyek untuk menciptakan sistem transportasi berbasis balon udara, kita perlu membuat sel dasar yang tidak merugi atau MVP, seperti yang sering dikatakan, untuk seluruh industri. Artinya, kita harus membiayai, mengorganisir, menciptakan, dan mengkomersialkan seluruh arah yang akan menghasilkan uang, yang akan membangun balon udara, pada umumnya seperti sel yang akan hidup dan berkembang secara mandiri di masa depan. Apa yang akan menjadi bagian darinya? Pertama-tama, biro desain. Biro desain sudah mulai diorganisir. Saya sudah mengatakan bahwa sekitar 20 orang sudah dipekerjakan, sudah bekerja, sudah berusaha. Biro desain ini saat ini berada di ruang sewa dan akan tetap berada di ruang sewa sampai kita membangun eling pertama. Tentang eling akan dibahas sedikit kemudian. Biro desain ini saat ini sedang mengembangkan perangkat pertama yang inovatif dan canggih. Perangkat ini akan menjadi demonstrator untuk menunjukkan kemampuan, potensi berbagai teknologi modern, dan lainnya yang dapat dicapai dengan teknologi ini. Kami menentukan apa perangkat ini. Perangkat ini akan menjadi drone tanpa awak, atau kadang-kadang opsional dapat diawaki, jika suatu saat ada yang membutuhkannya, yang dapat mengangkut sekitar 500 kg sejauh 500 km. Ini adalah perangkat kecil yang dapat dibuat dengan sangat cepat dan akan dibuat dalam waktu 1 tahun. Mulai dari sekarang saya sudah membicarakannya selama sebulan. Perangkat ini akan dibuat dalam waktu 1 tahun, dan pada perangkat ini semua solusi paling modern yang diperlukan untuk balon udara agar menjadi modern dan dapat terintegrasi ke dalam sistem logistik transportasi akan diuji. Ini adalah keluaran otomatis dari eling. Proses pengembangan ini melibatkan penelitian dan pengujian yang cermat untuk memastikan setiap komponen berfungsi optimal. Selain itu, tim ahli akan memantau dan menyesuaikan desain sesuai kebutuhan. Anda mungkin telah melihat video tentang bagaimana balon udara dikeluarkan dari eling. Jika belum, silakan lihat. Ini adalah balon udara besar. Banyak orang dengan tali memegangnya agar tidak terbang. Mereka mengeluarkannya dari eling, perlahan-lahan mulai melepaskannya, dan ia terbang sendiri di sana. Tapi itu adalah abad lalu. Sebenarnya ini adalah tugas yang cukup rumit. Bukan sulit, ini hanya tugas rekayasa yang menarik yang perlu diselesaikan agar hal itu tidak terjadi karena operasi balon udara harus dilakukan secara otomatis. Ini adalah keluaran otomatis dari eling, penerbangan otomatis sesuai perintah, pendaratan otomatis, pemuatan otomatis,
pembongkaran otomatis, kembali, tambatan otomatis, dan masuk kembali ke eling secara otomatis. Dan semua ini, dengan sifat-sifat dan fungsi-fungsi ini, harus dimiliki oleh semua dirigible selanjutnya. Tetapi semuanya akan diuji pada yang pertama, yang kecil agar cepat dan tidak mahal, dan oleh karena itu akan dibuat perangkat kecil dengan skema lembut dengan karakteristik seperti itu. Juga, jelas ada satu batasan, kita akan mengambil tinggi 12 meter agar bisa masuk ke hangar penerbangan manapun, sehingga tidak perlu membangun sesuatu yang baru untuknya. Dan kita sudah memahami bahwa kecepatannya akan sekitar 120 km per jam, maksimum 100, secara kondisional kecepatan jelajah, dan kita juga memahami beberapa hal tentangnya. Saat ini, Biro Desain sedang mengerjakan ini. Perangkat ini menjadi demonstrator teknologi baru, demonstrator kemampuan organisasi, bahwa apa yang mungkin dilakukan, dan metode juga akan diuji di atasnya. Baiklah, tentang desain komputer nanti, tetapi sebenarnya dirigible sebelumnya dibuat dengan cara lama, di atas kertas. Dirigible ini akan dibuat sepenuhnya dengan bantuan alat desain modern. Ini adalah sistem PLM, CAD, CAM, CAED, semuanya jelas. Biro desain bisa dibilang akan belajar, tidak belajar, tetapi akan bertransformasi dan pasti akan memanfaatkan ini dengan sangat baik dan efektif. Inilah yang ingin saya katakan, metode produksi massal akan diterapkan dan perangkat ini sudah mungkin diproduksi secara massal dan diterapkan secara komersial. Sudah ada permintaan untuknya bahkan di negara kita di utara jauh, di Yakutia dan seterusnya, di mana pesawat Soviet terakhir masih terbang. Penerbangan kecil ini tidak memiliki pengganti yang terlihat, dan kemungkinan besar kita akan berhasil dan mulai memproduksi perangkat ini, dan dengan senang hati akan menyelesaikan semua tugas ini, hanya saja secara ekonomi lebih layak. Setelah perangkat ini akan dibangun perangkat kaku yang lebih canggih dan modern, dengan kapasitas angkut yang sama sekali berbeda, yaitu perangkat kaku tipe 10 ton dengan konstruksi kaku. Jadi, jika yang ini lembut, yang ini sudah kaku, dengan kemampuan mengangkat 10 ton, dapat membawa hingga 1000 km, dengan kecepatan bahkan lebih dari 120 km per jam, dan untuk perangkat ini akan dibangun galangan dengan teknologi terbaru dan inovatif. Galangan ini sebagian besar bukanlah garasi untuk menyimpan dirigible, melainkan seperti bengkel perakitan, seperti bengkel perbaikan, yaitu tempat di mana mereka harus diproduksi secara massal. Galangan ini kemungkinan akan dibangun untuk 2 dirigible. Ini seperti mini pabrik untuk produksi dirigible. Jadi jika dalam setahun kami mengangkat perangkat ini ke udara, mulai melakukan pengoperasian percobaan, sertifikasi lebih lanjut, dan pengaturan produksi massalnya, maka dalam 6 bulan kami mulai menyetujui dan menetapkan persyaratan taktis teknis untuk perangkat ini. Setelah itu kami beralih ke proyek sketsa, dan ketika proyek sketsa mencapai tahap penyelesaian tertentu, kami akan memahami galangan spesifik apa yang kami butuhkan untuk perangkat ini, dan ini akan memakan waktu sekitar 7-8 bulan dari hari ini, dan persiapan serta pembangunan galangan akan dimulai, dan tentu saja pengembangan, perakitan, produksi, pengoperasian, dan sertifikasi dari 2 perangkat 10 ton ini. Dengan demikian, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, akan dilakukan dengan hati-hati dan juga dengan tepat. Untuk membangun galangan, tentu saja perlu mendapatkan tanah, baik dengan menyewa, bekerja sama di tanah milik orang lain, atau membeli. Idealnya untuk proyek ini, membeli tanah adalah yang terbaik karena taktik ini tidak akan hilang kemana-mana. Namun, ada juga tawaran untuk membeli aerograd. Setelah kemewahan Soviet, ketika penerbangan kecil ada di mana-mana,
Masih ada banyak aerograd yang tersisa, dan banyak di antaranya berada dalam kondisi bertahan hidup, dan mereka diberikan hampir tanpa biaya. Ini sebenarnya buruk bagi kita, tetapi mungkin baik karena kita tidak perlu membeli tanah dari awal, lebih mudah untuk mengambil aerograd yang sudah ada. Ada aerograd tertentu yang bisa diambil, yang sudah ada dalam rencana umum sebagai aerograd, dan semua pekerjaan dengan administrasi telah dilakukan. Ini bisa menghemat beberapa tahun untuk proyek ini, dan kemungkinan besar akan dilakukan seperti itu. Jadi secara singkat, apa yang akan dilakukan dalam waktu sekitar 3-5 tahun ke depan adalah membentuk biro desain yang sudah berfungsi penuh, memulai produksi massal, serta peluncuran dan pengoperasian perangkat kecil yang berukuran 500x500 dan selanjutnya dapat dimodifikasi secara bertahap hingga mencapai 1 ton dan 1000 km. Dengan demikian, tanah akan dibeli, galangan akan dibangun, yang mampu memproduksi tentu saja dirancang perangkat 10 ton, dan galangan 2 perangkat akan diproduksi di galangan ini. Mereka akan disertifikasi dan seluruh sistem ini akan mampu memproduksi dan menjualnya secara massal. Ditambah dengan pusat pelatihan, tanpa itu tidak mungkin, serta uji terbang dan sistem pusat LIZE akan berada di basis, yaitu di sini, di mana galangan Neling akan dibangun. Pusat pelatihan kemungkinan besar juga akan ada. Pusat pelatihan sangat diperlukan untuk mempersiapkan pilot, teknisi, dan insinyur. Mengenalkan mereka pada dirigible tentu saja, bagaimana cara mengoperasikannya, merawatnya, dan memperbaikinya. Sebenarnya ada banyak tugas, dan ditambah dengan produksi kecil, produksi massal. Ketika saya berbicara di sini, sebenarnya sudah banyak komponen, agregat, material, dan elektronik yang diproduksi. Termasuk di negara kita, seperti yang mana sudah banyak sekali, dan tidak perlu kasar menciptakan sepeda baru. Dirigible tetap merupakan sistem yang kompleks, terdiri dari banyak sistem yang rumit. Sistem itu masih terdiri dari sistem lain, harus menggunakan solusi yang sudah ada, seperti yang telah dilakukan dan akan dilakukan. Ada perusahaan yang bergerak di bidang material komposit, ada perusahaan yang bergerak di bidang mesin, ada perusahaan yang bergerak di bidang elektronik. Tugas Biro Desain adalah mengembangkan dirigible sedemikian rupa sehingga dapat dirakit dari apa yang ada, agar tidak menciptakan sesuatu yang tidak ada, tentu saja, tetapi sebagian teknologi dan proses harus ditinggalkan. Ini adalah material selubung, kemungkinan besar ini adalah pengelasan selubung ini adalah konstruksi, kompleks navigasi, dan penerbangan, kemungkinan juga tidak harus, tetapi ada peluang bagus dan tim hebat yang siap mengembangkan sistem ini secara mandiri. Otak secara kondisional untuk dirigible yang paling berharga dalam dirigible modern, dan untuk itu tetap akan dibuat produksi kecil, kemungkinan besar dalam kerangka hangar ini. Jadi tidak ada bangunan terpisah, semuanya mungkin akan diorganisir di sini. Nah, Biro Desain kemungkinan juga akan dipindahkan. Jadi dalam 3-5 tahun produksi massal drone, produksi massal yang disiapkan untuk 10 ton yang bersertifikat, hangar, tanah, pusat pelatihan, produksi wajah dalam jumlah yang lebih besar dan lebih terorganisir. Dan kemana perusahaan ini bisa melangkah selanjutnya? Ini adalah langkah pertama, ya, kita berbicara tentang apa yang diperlukan agar perusahaan mulai menghasilkan uang. Jadi tugas kita di sini pada langkah pertama ini, dan kemudian kemana arah pengembangannya. Uang ya, tentang menghasilkan uang. Sebenarnya produksi massal, penjualan, dan operasi dari dirigible ini tidak akan sepenuhnya menguntungkan proyek, tetapi produksi massal dan penjualan 10 ton akan menguntungkannya dengan sangat baik. Dalam beberapa tahun, bahkan mungkin lebih cepat, karena perangkat 10 ton dengan karakteristik seperti itu adalah perangkat yang lebih baik dibandingkan 2 helikopter Mi-8 dalam semua karakteristiknya.
secara ekonomi, taktis teknis, dan seterusnya, dan kemungkinan besar akan lebih murah dalam biaya produksi dibandingkan Mi-8. Mi-8 adalah model helikopter yang paling banyak diproduksi di dunia. Ia memiliki banyak tugas, digunakan di banyak tempat, dan biaya produksi perangkat ini akan lebih rendah dibandingkan biaya produksi Mi-8. Karena ia 2 kali lebih baik, maka bisa dijual 2 kali lebih banyak. Anda bisa melihat berapa harga satu unit baru. Oh, dan produksi massal perangkat ini bisa diperkirakan minimal 1 unit per bulan, yaitu 12, maksimal 2 unit per bulan, yaitu 24 unit. Jika diproduksi secara massal dalam setahun, maka secara keseluruhan proyek ini akan terbayar beberapa kali lipat, dan Zeppelin 10 ton ini kemungkinan besar akan menjadi model Zeppelin yang paling banyak diproduksi, karena ini seperti truk udara. Mereka dibutuhkan dalam jumlah yang sangat banyak. Mengenai kemana proyek ini akan bergerak selanjutnya, tentu saja akan bergerak menuju pengembangan sistem transportasi berbasis Zeppelin. Karena membangun 1 atau 2 perangkat tidak cukup untuk mengorganisir sistem transportasi. Ya, sistem transportasi dimulai dari pengembangan, produksi, pengujian, sertifikasi, dan akhirnya perusahaan transportasi yang melibatkan berbagai tahapan dan proses yang kompleks, serta koordinasi, evaluasi menyeluruh, dan pengawasan berkelanjutan. Di sini ada pengoperasian dan lainnya, dari awal hingga akhir, termasuk perencanaan, desain, dan implementasi, dengan melibatkan banyak pihak terkait. Membangun seluruh sistem adalah tujuan dari proyek ini, dan untuk itu perlu menciptakan Zeppelin dengan ukuran yang lebih besar, tidak hanya 10 ton. Ini termasuk 50 ton, 200 ton, dan yang paling menarik adalah 200-300 ton. Zeppelin sudah menjadi yang paling efisien dalam hal biaya pengangkutan 1 ton per 1 kilometer seperti saat ini, transportasi laut adalah yang termurah. Dan transportasi laut terlihat sekarang, tetapi sistem logistik sedang kolaps, ya. Kita semua melihat berita tentang gangguan dalam pengiriman laut, entah di saluran Soviet ada yang ditutup atau di tempat lain, intinya transportasi laut terlalu padat, karena ia adalah yang termurah, dan ukuran Zeppelin dari 200 ton menjadi lebih murah daripada transportasi laut, dan jauh lebih cepat daripada transportasi laut secara keseluruhan, jauh lebih cepat daripada kemungkinan transportasi lainnya, karena membandingkan dengan pesawat dalam perlombaan tidaklah sebanding. Tetapi Zeppelin mampu mengambil muatan dari pabrik dari titik A dan mengantarkannya ke benua lain langsung ke gudang. Untuk membuat pesawat, pertama memuat ke truk, mengantarkannya ke kereta, dari kereta ke bandara, di bandara memindahkannya ke pesawat, pesawat terbang ke suatu tempat, dan keseluruhan siklus ini memakan waktu. Kurang lebih sama dengan waktu yang dibutuhkan Zeppelin untuk terbang dari titik A ke titik B. Inilah 200 ton yang dapat secara signifikan mengubah pemandangan dunia baik dalam logistik maupun ekonomi. Dan ada video yang bisa Anda tonton, sebenarnya bukan hanya video yang nyaman, ditonton, dan semuanya jelas, tetapi banyak analis dari seluruh dunia menyimpulkan bahwa perlu membangun perangkat 200 ton dan harus ada cukup banyak, dan kemudian jalur sutra udara baru ini akan menghidupkan ekonomi, dan perusahaan yang melakukannya akan menjadi perusahaan termahal di planet ini, tetapi sampai sekarang tidak ada yang mengklaim hak atasnya. Semua orang membangun perangkat kecil untuk pariwisata, dan kita harus sampai ke sana, dan sistem ini yang akan terbentuk dalam 3-5 tahun, dengan bantuan crowdfunding, akan bergerak ke arah perangkat besar ini, tentu saja dimulai dari 10 ton, kemudian diharapkan membangun 50 ton, dan kemudian kemungkinan 200-300 ton, semuanya akan jelas secara bertahap, ya mungkin ada beberapa transisi di sini, tetapi itu akan terlihat, ya. Tetapi tujuannya adalah membangun seluruh jajaran Zeppelin, menghubungkannya dalam sistem transportasi, dari saat pengembangan hingga penerbangan langsung, ia menjadi bagian dari aliran barang dan berfungsi. Ia memiliki seluruh sistem dukungan.
Ia perlu diparkir di suatu tempat, dimuat, terbang, dan membongkar. Harus ada layanan. Dalam penerbangan harus ada layanan. Ini melibatkan banyak dokumen izin, kontrak, dan sebagainya. Jadi proyek ini akan mampu mengejar hal ini. Bahkan dengan dana sendiri secara kondisional dari produksi massal dua jenis perangkat ini. Artinya dengan kata lain, perusahaan dengan dana yang dimiliki sendiri atau juga menarik pendanaan tambahan yang pada prinsipnya bisa berupa kredit atau investor besar, mungkin juga crowdfunding, seperti apabila memang diperlukan, maka perusahaan secara bertahap akan bergerak menuju platform stratosfer. Di sini tentang sistem transportasi yang perlu diribut dengan menambahkan banyak 200 ton yang sangat besar. Ya, sepertinya bisa menghasilkan banyak uang dari semuanya, termasuk ini dan ini, serta 50 ton, dan 50 ton bisa bervariasi dari pesawat wisata besar, hingga pusat medis terbang, hingga pengiriman peralatan minyak dan gas yang sangat penting. Ini tentang 200 ton misalnya. Beberapa bisa dibuat, bukan hanya bisa, tetapi harus dibuat untuk Roskosmos. Mereka perlu mengirimkan roket mereka ke peluncuran. Blok roket peluncur dari pabrik-pabrik. Salah satunya di Moskow, peluncuran di Vostochny. Ya, dan logistiknya sulit. Mereka membutuhkan beberapa perangkat. Kami sekarang akan memiliki kapal baru. Kapal luar angkasa yang dibangun di Rusia. NKS akan segera dinonaktifkan. Mereka akan membangun stasiun orbital Rusia, kemudian akan ada stasiun orbital bulan. Mereka sudah merencanakan dengan kapal-kapal baru ini, di mana para astronot akan mendarat. Dan mereka memikirkan sistem penyelamatan untuk para astronot. Dan tidak ada yang lebih elegan daripada menyelamatkan mereka dengan Zeppelin. Sampai saat ini belum ada yang menemukan cara lain. Oleh karena itu, untuk itu juga perlu membangun Zeppelin. Semua ini menuju impian besar, bahwa banyak 200-300 ton mulai mengelola aliran barang di planet ini, ya, dan secara paralel, ya, membangun perangkat stratosfer. Di sekitar 50 ton, platform stratosfer kargo akan dibuat, mampu mengangkat 1 atau bahkan 2 ton, hingga ketinggian 20 km, ya, tidak sampai 20, tetapi dari 15 hingga 20. Ingin menulis 5, tetapi tangan tidak terangkat, tetapi perangkat ini dapat mengangkat 12 ton hingga ketinggian 2 km, dan perangkat ini akan dirancang dalam kerangka proyek ini. Kemungkinan besar mereka akan dibangun di dekat Zeppelin ini. Ini bukan 3-5 tahun, mungkin 6-7 tahun proyek. Ini adalah 50-10 ton stratosfer, dan untuk 200 ton mungkin 10 tahun, mungkin lebih cepat. Jadi tidak perlu menunggu 10 tahun untuk dapat uang pertama, orang-orang dapat uang pertama, dan ini kami ceritakan agar orang-orang paham prospek ketika orang bertanya, berapa yang akan kita hasilkan? Pertanyaannya, apakah Anda bertanya setelah 5 tahun, berapa perusahaan yang akan menghasilkan uang, atau setelah 10 tahun karena perusahaan yang berbeda, tetapi pada saat yang sama? Sebenarnya Anda bisa mulai menghasilkan uang dalam waktu 1 tahun hingga 1,5 tahun, bahkan bukan seperti itu. Bahwa Zeppelin demonstrator pertama yang akan terbang bisa segera dikomersialkan, setidaknya dengan menempatkan iklan di atasnya, dan itu sudah menjadi keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan bagi perusahaan, silakan. Itu adalah keuntungan bagi para investor. Nah, saya sebenarnya tidak akan menyebutnya sebagai demonstrator, karena kita sebenarnya masih memiliki demonstrator lain sebelum demonstrator itu. Kami akan memiliki yang pertama, yaitu Zeppelin kecil berukuran 100 kubik. Ini sudah menjadi Zeppelin kecil yang akan terbang pada musim semi. Ini akan menjadi model skala penuh dari Zeppelin ini. Jadi jika ini tidak, ini berukuran 2000 kubik, di sini berukuran 100 kubik, tetapi akan serupa secara geometris. Ia akan memiliki semua mekanika pengendalian, yaitu kemudi dalam proporsi yang sama, dalam jumlah yang sama. Mesin berada pada daya yang sesuai di tempat yang sama. Langkah baling-baling. Singkatnya, ini akan menjadi model lengkap dari perangkat ini
untuk menguji sistem pengendalian tanpa awak agar ia bisa jatuh dengan hidung ke tanah, menabrak pohon, dan agar semua yang mungkin terjadi sebelum kami membangun perangkat ini, sehingga kami dapat sepenuhnya menskalakan sistem dan kecerdasan yang tertanam dalam pengendaliannya, sudah mengenal mesin dan tidak ada yang berbahaya terjadi. Ini akan dibangun dengan cepat dalam waktu setahun dan di atasnya bisa dipasang iklan, serta berbagai elemen lainnya. Sebenarnya, ketika Zeppelin besar ini terbang, saya sudah yakin akan ada pre-order untuk perangkat selanjutnya dan kemungkinan besar dengan pembayaran di muka, sehingga keuntungan dalam proyek ini akan muncul lebih awal, bahkan sebelum 3 tahun. Tapi sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah perlu untuk distribusi keuntungan ke dalam proyek itu sendiri? Menurut saya, ada lebih banyak orang yang berminat seperti itu. Saya rasa perlu memahami suasana hati para investor. Ya, jika para investor melihat dinamika yang baik, bahwa kami pasti akan memastikan perkembangan dan mereka akan melihat bahwa pembangunan pelabuhan tidak jauh lagi, akan ada produksi seri perangkat serius, tentu saja lebih baik untuk mereinvestasikan uang dan mempercepat proses ini. Meskipun beberapa proses tidak dapat dipercepat, misalnya sertifikasi perangkat ini adalah prosedur birokrasi. Tentu saja itu juga tergantung pada orang-orang seperti persiapan dokumen, pengajuan permohonan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi, pada umumnya, meskipun kita tinggal di Rusia, uang tidak bisa mempercepat. Ya, tetapi secara umum, semuanya terlihat sangat menarik, itulah sebabnya Solar Group terlibat dalam hal ini. Karena Zeppelin itu penting, Zeppelin itu diperlukan. Itu adalah fakta. Bahwa kita bisa membangunnya, itu adalah fakta lain yang pasti akan kita tunjukkan. Perusahaan yang pertama kali membangun Zeppelin modern akan menjadi seperti unicorn di pasar. Apakah Anda pernah melihat Zeppelin modern? Tidak ada yang pernah melihatnya, karena mereka tidak ada. Saya pernah melihatnya, saya pernah melihat beberapa. Kamu pernah terbang ke Jerman, bahwa dia bersama kita di waktu yang sama, modern, tetapi jauh dari modern. Di sana tetap berjalan. Kamu kan sudah melihat ada 2 orang keluar, 2 orang masuk. Sudut pandang teknologi. Dan orang Cina juga membangun yang serupa. Jadi ini bukan dirigible modern, ini hanya salinan dari dirigible yang terbang 100 tahun yang lalu. Hanya dari apa yang ada sekarang. Jadi Fedor telah menjelaskan bahwa akan dilakukan. Anda bisa melihat lingkaran dibagi 2. Jika sekarang saya sedikit menggambar, mungkin di atas, katakanlah 49% dari perusahaan ini akan dimiliki oleh investor, orang-orang yang bergabung dengan proyek hari ini. Dan saat ini, Anda bisa mendapatkan bagian Anda dari perusahaan. Jadi, bagaimana cara melakukannya? Anda bisa menggunakan platform investasi kami, Solar Group, memilih proyek dirigible generasi baru, dan menginvestasikan jumlah yang Anda anggap tepat. Saat ini Anda membeli saham investasi, dan Anda tentu saja bisa membeli 1 saham investasi, 2, tetapi kekuatan penawaran kami adalah kami menawarkan untuk membelinya secara grosir, dan dalam hal ini, jika Anda membelinya secara grosir, Anda mendapatkan diskon untuk saham, dan kami menyebutnya paket saham investasi. Paket minimum kami adalah $1.000, investasi rata-rata $2-3.000, dan Anda tidak perlu membayar jumlah ini sekaligus, tetapi bisa mencicil, misalnya memilih paket seharga $2.000 dan membayar $100 per bulan selama 20 bulan. Pertanyaannya, mengapa membayar selama 20 bulan jika Anda bisa menabung $2.000 dan berinvestasi nanti? Dan yang penting untuk dipahami adalah bahwa proyek kami dibagi menjadi 20 tahap pendanaan. Setiap tahap proyek melewati berbagai tugas dan berpindah dari tahap pertama ke kedua, dari kedua ke ketiga. Apa yang berubah? Syarat investasi berubah, diskon itu sendiri. Dengan kata lain, pada tahap pertama, dengan menginvestasikan $1.000, Anda mendapatkan lebih banyak saham dibandingkan jika Anda menginvestasikan $1.000 pada tahap investasi ke-10. Semua sangat sederhana dan jelas.
Pada tahap pertama, Anda sebagai investor jauh lebih berisiko, karena sekarang berada di bulan November 2024, Anda mendengar bahwa dirigible pertama akan terbang di musim semi. Dan ketika dirigible pertama terbang di musim semi, risiko proyek akan sangat berbeda, mereka akan lebih rendah, dan orang-orang akan melihat ini dan berinvestasi, tetapi mereka tidak akan bisa mendapatkan syarat investasi seperti yang ada misalnya hari ini. Jadi, risiko dan syarat investasi saling berkorelasi. Lebih dari itu, hari ini proyek kami telah memulai pendanaannya, tetapi kami belum berada di tahap pertama. Saat ini kami berada di tahap persiapan, tahap 0, atau seperti yang kami sebut, tahap pra-peluncuran pendanaan. Tahap di mana kami secara publik bersama Anda mempersiapkan proyek ini, katakanlah, dan sepenuhnya mengembangkannya untuk pendanaan lebih lanjut, ketika situs, kontrak, dan skema hukum keuangan sedang disiapkan. Semua agar semuanya jelas, legal, transparan, dan dapat diakses. Pada tahap pra-peluncuran saat ini, yang akan segera berakhir, saya pikir Anda akan mengetahui tanggal pastinya di konferensi yang akan berlangsung pada 16 November di Moskow. Anda bisa datang, jika Anda belum mendaftar, daftarlah. Saya tidak tahu apakah masih ada tempat, tetapi tetap saja. Dan ketika kami beralih dari tahap pra-peluncuran pendanaan saat ini ke tahap pendanaan pertama, syarat investasi akan memburuk 2 kali lipat. Yamadi hari ini berinvestasi 2 kali lebih menguntungkan dibandingkan pada tahap pendanaan pertama. Anda akan mendapatkan 2 kali lebih banyak saham dengan menginvestasikan uang yang sama. Perhatikan ini, jika Anda tertarik dengan apa yang kami lakukan, jika Anda tertarik dengan dirigible, berdasarkan pertanyaan Anda, dan saya melihat bahwa proyek ini Anda sukai, berinvestasilah hari ini, amankan syarat investasi yang menguntungkan untuk diri Anda, dan dalam hal ini, Mari kita ulangi sekali lagi secara singkat. Jadi jika saya membeli saham hari ini, di mana keuntungan saya, bagaimana saya akan mendapatkannya pada akhirnya sejenak. hari ini ya kami bahkan belum membicarakannya. Yang paling menarik masih di depan, tentang bagaimana keuntungan diperoleh. Anda sudah menjelaskan hari ini. Jadi perusahaan ini sekarang adalah LLC Aeronova. Anda tidak perlu mencarinya di Google, nama ini baru akan muncul di internet dalam 5 hari. Ya, ini adalah LLC Aeronova yang memiliki 49%, yang akan memiliki perusahaan luar negeri, yang sahamnya dapat dibeli melalui akun pribadi. Begitu perusahaan siap untuk menjadi perusahaan publik dan melaksanakan IPO, dan saya percaya ini akan terjadi lebih cepat dari 3-5 tahun karena pesawat sudah akan terbang dan pabrik akan dibangun secara aktif dan produksi pesawat besar akan diatur secara massal, maka perusahaan yang serius sudah siap untuk IPO. Perusahaan akan direorganisasi menjadi perseroan terbatas, akan melaksanakan IPO, dan selanjutnya Anda yang memutuskan di akun pribadi Anda. Anda dapat mengklik ya, saya ingin menjadi pemegang saham, mengambil saham saya, atau membiarkannya dalam pengelolaan kepercayaan Solar Group dan juga menerima dividen yang signifikan melalui akun pribadi, sama seperti yang dihitung untuk setiap saham. Secara keseluruhan, inilah seluruh mekanismenya. Ya, pada akhirnya, mereka yang ingin mendapatkan bagian dari perusahaan, ingin memiliki perusahaan itu sendiri, mereka dapat menukar saham mereka dengan saham, yaitu memiliki saham secara langsung, atau melalui Solar Group. Jadi jika saya berinvestasi hari ini, saya akan mendapatkan lebih banyak saham per rubel dibandingkan nanti. Saya akan mendapatkan lebih sedikit saham per rubel, sekarang menghasilkan lebih banyak uang. Saat ini, untuk setiap dolar yang diinvestasikan, Anda mendapatkan rata-rata 1.000 saham. Begitu kita memasuki tahap pertama, Anda akan mendapatkan rata-rata 500 saham untuk setiap dolar yang diinvestasikan. Dalam setahun, mungkin sekitar 250 saham untuk setiap dolar yang diinvestasikan. Sekali lagi, mengapa dolar? Proyek ini tampaknya Rusia, perusahaan di Rusia menggunakan dolar. Webinar ini berlangsung dalam bahasa Rusia. Sebenarnya, kami memiliki investor dari lebih dari 190 negara. Mungkin tidak ada negara dari mana kami tidak memiliki pendaftaran atau investor. Dan untuk menjadikan proyek ini internasional, kami menggunakan mata uang internasional di akun pribadi. Ini membantu melindungi dari inflasi. Ini juga dipertanyakan bahwa inflasi di Rusia, nilai tukar dolar berubah, semua anggaran dan perhitungan Anda tidak cocok. Ketika kita menghitung proyek dalam dolar,
lebih mungkin tidak terjadi. Bagaimanapun, dolar masih menjadi mata uang yang paling dapat diandalkan di dunia. Jadi teman-teman, bergabunglah dengan proyek ini. Kami telah memberikan informasi yang komprehensif hari ini tentang apa yang kami lakukan, bagaimana kami melakukannya, bagaimana kami berencana untuk menghasilkan uang, dan bagaimana Anda dapat bergabung dengan apa yang kami lakukan. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menuliskannya, bisa menulis di vkontakte, di YouTube, di Rotube. Sekarang kita akan beralih ke pertanyaan. Saya melihat bahwa Anda sudah mulai menulis pertanyaan, jadi mari kita mulai dengan pertanyaan yang sudah ada. Ya, jadi pertanyaan pertama. Katakan, apakah Solar Group sudah menjadi salah satu pendiri baru atau ini hanya direncanakan? Hanya direncanakan untuk dilakukan dalam waktu dekat. Saya pikir sebelum kita beralih ke tahap pertama, ini akan dilakukan. Sebagian dari ini akan menjadi salah satu poin. Jadi saat ini, terkait dengan yang baru, ada banyak cerita hukum dan birokratis yang sedang berlangsung, termasuk ini adalah salah satu yang antri, benar. Proyek apa yang akan ada setelah dirigible, kami belum memikirkannya. Saat ini ada sesuatu, atau kami berpikir, mungkin Anda memiliki beberapa pemikiran. Ada beberapa teknologi keren yang terlintas dalam pikiran. Bisakah kita membicarakannya? Misalnya, jika saat ini ada kebutuhan untuk meluncurkan proyek, apakah kamu tahu sesuatu yang menarik yang ingin kamu kerjakan sendiri? Ya, kenapa saya sendiri? Hanya ada orang-orang tim insinyur yang tidak mengungkapkan, tidak ada artinya. Itu belum siap. Dirigible sudah siap. Dan jika sekarang itu terkait dengan energi, dengan mesin revolusioner, tetapi dengan bahan bakar, jadi itu bukan motor listrik. Kualitas suara sangat memuaskan hari ini. Seperti ini. Ya, jadi ada yang menonton webinar pada hari Selasa, ketika webinar pada hari Selasa adalah informasi yang sama untuk pemula. Bagi yang sudah menonton webinar pada hari Selasa sebelumnya, kenapa kamu melakukan ini? Tontonlah pada hari Kamis. Saya pemula dalam investasi, tolong ceritakan, apa yang bisa diharapkan dari investasi di dirigible? Seseorang telah menulis pertanyaan ini di awal webinar. Saya berharap dengan webinar kami yang berlangsung 1 jam, kami telah menjawab pertanyaan ini. Kami tidak menyebutkan secara spesifik nilai teoritis perusahaan, nilai proyek untuk menghitungnya, yaitu berapa kali lipat investasi akan meningkat secara teoritis dengan lebih detail dan lebih rinci. Kamu bilang tentang total volume pendanaan. Tidak bilang, saya bilang 3-5 tahun, tidak sebut jumlah. Dave, dan saya merasa bahwa kamu bilang total volume pendanaan dalam 3-5 tahun yang kita rencanakan untuk menarik adalah 100 juta dolar. Dengan skema ini, dengan model bisnis ini, pendapatan yang diharapkan dari perusahaan ini setelah pajak dan semua yang lainnya adalah sekitar 350 juta dolar per tahun. Ya, ini memastikan produksi seri 10 ton dalam jumlah maksimum. Ya, kami tidak mengambil arah stratosfer dengan perangkat stratosfer. Kami bahkan hari ini tidak membicarakannya, tidak mengambil pesanan pihak ketiga yang potensial, karena perusahaan tertentu bisa datang dan mengatakan saya membutuhkan perangkat tertentu untuk tugas spesifik saya. Untuknya akan dibuat satu varian. Ini adalah kosmos yang sama yang kita bicarakan. Ya, apakah 10 perangkat sudah dibuat? Jadi ini juga semua pendapatan tambahan, dan siapa yang tahu seberapa tambahan, mungkin beberapa di antaranya akan menjadi yang utama, tetapi jika kita tidak mengambil semua arah bisnis ini, hanya mengambil apa yang dibicarakan Fedor, maka ini sudah menjadi keuntungan yang dengan mudah mengembalikan semua investasi yang ditanamkan dalam proyek lebih cepat dari setahun. Dalam hal ini, ada penilaian standar yang jelas, penilaian pasar perusahaan dinilai berdasarkan 3 tahun keuntungannya. Dalam kasus seperti itu, dengan matematika seperti itu, kita bisa memperkirakan nilai 1 miliar dolar. Jadi apakah kamu bilang 300 juta sekian per bulan ya? Tahun kenapa? Setahun 3 keuntungan dalam setahun? miliar.
Ya, miliar. Kami yakin bahwa penilaian ini akan lebih tinggi karena sekali lagi ini adalah penilaian klasik. Jika Anda melihat pasar saham, semua perusahaan yang tidak memiliki masalah keuangan, mereka bernilai jauh lebih dari 3 kali laba tahunan, ada yang bernilai 10, 20, bahkan ada perusahaan yang bernilai 40 kali laba tahunan, ada perusahaan yang merugi, ada juga perusahaan yang merugi. Ini menghasilkan jumlah laba tahunan yang tak terhingga. Investor tidak menilai hanya angka. Jika kita ingin menjual perusahaan, mereka akan bertanya harganya. Begitulah cara bisnis dinilai. Namun, investor sering menilai berbeda Hasil dari satu saham, hasil dari satu saham, ya, salah satu kriterianya. Atau, yang lebih penting, bukan hasil saat ini tetapi prospek hasil di masa depan. Karena mengapa membeli saham perusahaan Apple jika itu setara dengan 40 kali laba tahunan? Mengapa membeli bisnis yang dibeli selama 40 tahun? Artinya, orang-orang berkata, baiklah saya percaya bahwa dalam 10 tahun, Apple akan menghasilkan 2 kali lipat dari sekarang. Jadi, ada prospek seperti itu. Oleh karena itu, penilaian dan semua ini adalah hal yang kompleks. Ada juga psikologi di dalamnya. Namun jika kita tidak bergantung pada dugaan orang lain, tetapi murni pada bisnis dan beberapa metrik, maka inilah yang kita sebut apa kebijakan dividen yang akan diterapkan yang baru, bagian mana dari pendapatan setelah proyek dilaksanakan yang direncanakan untuk dialokasikan ke dividen, setelah tujuan proyek berhasil dilaksanakan dengan sangat sukses. Kebijakan dividen adalah setengah dari keuntungan untuk para investor. hal ini kemungkinan besar akan kami tetapkan dalam suatu memorandum bahwa setengah dari semua pendapatan dialokasikan untuk dividen dan setengah lainnya untuk mengembangkan bisnis. Jadi apakah ini ketika perusahaan sudah menjadi perusahaan terbuka atau apakah ini juga bisa dicatat di sini? Dalam kerangka perusahaan sebelum menjadi perusahaan terbuka dan melakukan IPO, jika ada keuntungan yang masuk, maka keuntungan Solar Group perlu disepakati bagaimana cara mengembalikannya dengan cara yang telah disepakati bersama oleh semua pihak terkait dalam rapat pemegang saham atau melalui keputusan manajemen. Ada ide untuk secara spesifik menetapkan agar aturan permainan menjadi lebih transparan, bahwa bahkan jika manajemen puncak ingin menginvestasikan kembali seluruh keuntungan, mereka tetap wajib mendistribusikan sejumlah tertentu. Beberapa perusahaan memiliki aturan seperti itu. Ya, tetapi bisa saja dibiarkan. Secara kasar ini bahkan bukan langkah mundur, bisa dibiarkan kemungkinan untuk reinvestasi dengan mempertimbangkan misalnya suara umum melalui akun pribadi pemungutan suara investor. Jika tidak, mereka mungkin bertanya, mengapa harus berinvestasi, dari mana saya tidak bisa mendapatkan memorandum? Nah, kebetulan ada aturan seperti itu. Jika perusahaan tidak membayar dividen, maka uangnya tetap ada di rekening, artinya kapitalisasi perusahaan meningkat. Seringkali, ketika perusahaan membayar dividen, nilainya turun, lalu naik lagi. Karena pada dasarnya, perusahaan telah mengeluarkan 1 miliar dolar, misalnya, dan menjadi 1 miliar dolar lebih miskin. Oleh karena itu, meskipun dividen tidak dibayarkan, nilainya tetap meningkat. Cadangan uang juga baik untuk bisnis, jadi biarkan gelembung dikelilingi oleh bagian yang keras, seperti cincin. Cincin ini bisa diputar dan memiliki stabilisasi hidrolik. Stabilisasi giroskop. Semua ini ada di Departemen Penelitian Teknologi Masa Depan. Semua ide sebenarnya dicatat karena orang-orang sangat banyak menulis ide-ide nyata. Bagaimana kebetulan melalui situs web Masa Depan orang bisa menghubungi jika orang ingin berkontribusi atau melalui chat di Telegram saja untuk langsung terhubung dengan para ahli terkait. Nah, para ahli memiliki jumlah pekerjaan yang luar biasa. Ya, jika semua orang menulis secara langsung, tapi juga perlu mengorganisir semacam pusat pers atau jika tidak kamu yang akan menerima semua pesan. Sementara itu, Ya, kami memiliki Telegram untuk pertanyaan dan saran. Ada bagian terpisah di mana Anda bisa menulis apa saja yang Anda inginkan dan sejarahnya tidak hilang. Kami secara berkala sekali seminggu atau sekali 2 minggu mencatat semua itu,
dan dari sana kami membentuk tabel. Secara umum, jika Anda memiliki saran, silakan masuk ke Telegram grup proyek. Di sana ada pertanyaan dan saran. Di rubrik ketika ada bagian terpisah, Anda bisa membaca, melihat berapa banyak pemikiran mereka beririsan dengan pemikiran Anda, karena kenyataannya pemikiran orang-orang saling berkaitan. Jadi apakah rekaman dari lapangan percobaan model sudah bisa dilihat di mana saja dan hasilnya, atau apakah mereka belum disiapkan? Ya, sepertinya sejak peluncuran. Tidak, maksud Anda ini baru akan diluncurkan pada musim semi. Tidak, dengan peluncuran perangkat stratosfer saya mengerti. Ya, sepertinya ini adalah rekaman dari model lapangan percobaan yang sangat menarik dan informatif. Rekaman model percobaan. Mungkin seluruh perangkat stratosfer ini. Ya, Anda akan melihat ketika percobaan diluncurkan. Tidak jika tentang stratosfer, maka video sedang disiapkan. Baru-baru ini kami meluncurkan. Bagi yang tidak tahu, kami telah meluncurkan dimulainya serangkaian peluncuran percobaan dengan tujuan menguji peralatan radio teknis yang nantinya akan digantung dan digunakan dalam eksperimen dengan perangkat stratosfer yang mengapung lama. Tujuan eksperimen ini adalah untuk menguji sistem perangkat mengapung lama ditambah sistem komunikasi radio untuk menciptakan jaringan pengintai stratosfer untuk memastikan komunikasi di jalur laut utara atau di sepanjang khatulistiwa. Di negara-negara selatan, dalam kerangka tugas kecil ini, peluncuran percobaan dimulai, peluncuran puncak, jadi peluncuran puncak ketika peralatan di stratosat terangkat dan turun kembali dengan parasut. Dan selama penerbangan ini, kita bisa bereksperimen dengan komunikasi radio, melihat, memeriksa peralatan. Kemungkinan besar akan ada 3 peluncuran puncak seperti itu. Untuk eksperimen ilmiah, ini adalah sesuatu yang dapat diulang lebih dari sekali untuk mengumpulkan pengalaman dan statistik, dan selanjutnya peralatan ini akan dipasang pada stratosat yang mengapung lama, yang seharusnya dalam idealnya keluar ke arus polar melingkar selama sebulan pertama, dan berkeliling untuk mengirimkan sinyal radio, mengirimkan informasi, dan jika eksperimen ini berhasil, maka jaringan perangkat seperti itu akan diluncurkan. Peluncuran pertama sudah kami lakukan, eksperimen, puncak, dan video sedang disiapkan bersama dengan laporan. Kami berharap eksperimen ini akan memberikan wawasan baru dan berharga. Kami sangat antusias dengan potensi hasil yang dapat diperoleh dari eksperimen ini. Apakah ada render dari dirigible yang kita bicarakan? Anda akan melihat di konferensi, atau Anda bisa menontonnya secara online, atau Anda bisa mengunjungi secara langsung atau menonton secara online. Setelah konferensi, semua materi ini akan tersedia untuk umum karena sudah sedikit tersisa. Jadi 10 ton muatan berguna, apakah itu sebenarnya muatan berguna atau total massa dirigible? Muatan berguna. Di mana sebenarnya rencana untuk menyewa tanah untuk hangar dan berapa lama tepatnya rencananya akan disewa? Idealnya tentu saja membeli, tetapi sangat mungkin untuk menyewa seperti yang kita ketahui, dengan mudah dan nyaman. Jika menyewa selama 50 tahun, ada 2 jalur, satu baik, yang lainnya biasa, ada zona ekonomi khusus yang didedikasikan untuk aerospace. Di sana ada lapangan terbang di Ryazan dalam jangka waktu yang panjang dan terencana dengan baik. Anda bisa masuk ke klaster aerospace itu untuk mendapatkan subsidi, preferensi, dan di lapangan terbang itu menyewa tanah selama 50 tahun, membangun hangar pertama dan memproduksi perangkat tersebut secara massal. Selanjutnya, hangar harus dibangun banyak dan di setiap wilayah serta di setiap negara, jadi ini hanya masalah di mana yang pertama. Mungkin di Ryazan atau di dekat Zhukovsky. Dan Ostreltsov dan Nikel 63, tahukah kamu apa itu? Sebuah hal yang sangat menarik dan menakjubkan sekali. Solar Group perlu mengambil tindakan untuk ini, semuanya akan berubah dan menyatukan semua.
Dan Ostreltsov sepertinya adalah orang yang sedikit lebih banyak mengembangkan isotop radio. Saya mengerti. Saya sudah lama ingin mengenal orang ini, seorang penemu. Saya juga mengikutinya. Dia memang kontroversial, tetapi orangnya baik dan teknologinya juga sangat kontroversial. Di sana ada semacam akselerator yang dibuat oleh seorang penemu yang sudah tiada, dan Astralkov, saya tidak ingat apakah dia mengatakan apakah dia memiliki akselerator yang berfungsi atau apakah dia tahu cara membuatnya atau tidak. Singkatnya, ada begitu banyak yang tidak diketahui, dan ini adalah bahan radioaktif, ini bekerja dengan reaktor dan sebagainya, ini adalah balon udara, dan itu cukup rumit, karena ada sertifikasi penerbangan dan sebagainya, ini di ambang batas. Dan bekerja dengan bahan radioaktif, saya rasa sampai kita diizinkan sama sekali tidak. Meskipun bukan jika, tetapi ketika Solar Group berkembang hingga saat kami mulai meluncurkan proyek di negara lain. Ada negara dengan undang-undang yang lebih ramah mengenai bahan radioaktif dan eksperimen dengan mereka untuk individu. Tetapi Astralkov sudah berusia banyak tahun. Dia terburu-buru. Pesawat MS-21 disertifikasi sejak tahun 2012. Seberapa cepat balon udara akan disertifikasi? Dalam setahun, Sebagai anggota tim baru, mereka sudah pernah melakukannya baru-baru ini sekali lagi. membangun dengan penuh dedikasi dalam setahun, disertifikasi dalam setahun. Jika kita akan mengambil aerograd yang sudah jadi, lalu mengapa membangun hangar? Jika di sana sudah ada hangar, atau apakah hangar modern tetap diperlukan di sana? Menurut jenis perangkat tersebut, seperti yang kita ketahui, kemungkinan besar di sana sudah ada. Ini bukan fakta sebenarnya, tetapi ada kemungkinan. Perangkat ini sudah sangat besar dan memerlukan pembangunan hangar terpisah yang tidak seperti garasi, tetapi seperti pabrik untuk memproduksi perangkat tersebut. Ada satu perusahaan di Krasnoyarsk, sepertinya mereka telah merencanakan untuk memproduksi kapal besar di sana, dan ada bengkel dengan ukuran yang sangat besar dan sesuai untuk memproduksi satu perangkat seperti itu, dan saya belum melihat atau menemukan ruang lain yang sesuai dengan ukuran tersebut. Dan produksi harus modern, tetap saja di mana membangun satu balon udara bisa dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, dan bisa pergi ke Krasnoyarsk, merakitnya di sana, mengeluarkannya, dan kemudian terbang. Tetapi ini tentang produksi seri, sebaiknya produksi massal dengan tujuan mengurangi biaya penelitian, dan aksesibilitas perangkat ini. Produksi seri adalah merancang dan membangun balon udara. Mereka dibangun dan dirancang 100 tahun yang lalu. Misi perusahaan Aeronova adalah menjadi Ford di dunia balon udara. Untuk itu perlu dengan membangun pabrik yang lebih canggih, berteknologi tinggi, dan berkapasitas besar. Setiap orang mendapatkan balon. Dalam idealnya, Tapi dengan Ford, ya, analogi yang baik dengan Ford, mengubah sesuatu yang unik, mahal, dan tidak terjangkau menjadi produk massal. Jadi apakah balon udara stratosfer lebih mahal daripada balon udara transportasi? dalam pengembangan mungkin sedikit lebih mahal, tetapi dalam produksi kemungkinan sedikit lebih murah. Dan investor utama helikopter Mi-8 adalah negara. Apakah kita akan bekerja sama dengan mereka? Certainly. Dengan siapa? Dengan negara. Kita harus bekerja sama dengan banyak negara. Tentu saja perusahaan Aeronova akan bekerja sama dengan semua orang karena aliran barang besar tetap terhubung dengan negara. Pengangkutan besar, seperti kesepakatan biji-bijian misalnya. Secara kasar, logistik pengangkutan bahan mentah dikendalikan di tingkat tertinggi. Minyak juga sama, logam, dan seterusnya. Barang-barang yang sedikit lebih sederhana, meskipun barang-barang juga ada bea cukai di sana, sanksi di sini, dan lain-lain.
Dalam hal apapun, sampai sertifikasi dirigible yang sepele, kita harus berhubungan dengan negara. Apakah akan ada kolaborasi, yaitu kemitraan publik swasta? Saya tidak tahu jika diperlukan. Saat ini, negara justru berfokus untuk mengalihkan seluruh bisnis ke sektor swasta. Rusia jelas tetapi swasta karena negara mengikuti skema perkembangan dari sosialisme ke kapitalisme. Kapitalisme mengimplikasikan bahwa perusahaan swasta dan negara hanya memesan layanan. Dan belakangan ini hal ini sangat terlihat, jadi kerjasama dalam hal apapun akan ada. Kemitraan publik swasta yang nyata, tetapi hanya jika ada sesuatu yang sangat spesifik. Jika diperlukan proyek khusus, kita bisa membentuk anak perusahaan terpisah, silakan. Mengapa harus melakukan IPO? Apakah Anda ingin menarik modal untuk mengembangkan arah lain, atau untuk mengembangkan bisnis, atau apakah ini hanya listing? Ya, apa yang kita bicarakan lebih tepat untuk mengatakan bahwa ini adalah listing, ya, di bursa, karena tidak ada tujuan untuk menarik modal. Jika kita tidak menggunakan crowdfunding, tetapi menggunakan instrumen IPO untuk menarik uang, maka itu akan menjadi IPO klasik. Di sini tidak ada kesalahan kritis langsung, karena dalam definisi IPO dan tujuan IPO, salah satu tujuannya adalah diperbolehkan untuk menerbitkan saham tanpa menarik pendanaan. Itu juga IPO. Mungkin Anda tidak ingin menarik investasi, mungkin Anda hanya ingin menjual sebagian dari saham Anda sebagai investor, dan seperti yang dikatakan, mendapatkan uang tunai, ya, orang-orang yang telah membangun perusahaan bernilai miliaran juga melakukan itu. Jadi IPO tidak selalu berarti menarik modal, tetapi biasanya memang demikian. Jadi listing dalam kasus kami, ya, ini lebih merupakan listing, meskipun IPO bukanlah kesalahan, tetapi listing lebih tepat dan mungkin lebih mudah dipahami. Jadi kita punya IPO rakyat, Ya, kita memiliki IPO rakyat, bisa kita katakan begitu. Kapan peluncuran Aerostat berikutnya? rata stat. Aerostat tertulis? Jika stratosfer, maka mungkin pada akhir pekan. Jika aerostat, maka aerostat belum direncanakan untuk diluncurkan, hanya Zeppelin. Tapi peluncuran itu adalah stratosphere, kan saja. Nah, mari kita sebut begitu. Sebenarnya, dalam istilah dan definisi, perlu sedikit bekerja. Bahkan dengan kata Zeppelin, dirigen, kata Perancis dari kata yang dapat dikendalikan. Ngomong-ngomong, saya sudah mengatakan tentang itu banyak saran obrolan. Nah, lihat, sepertinya memang tidak ada nama yang ergonomis untuk jenis kapal udara ini. Jadi uang yang terkumpul disimpan dalam deposito. Terkumpul di mana? Di sini sepertinya, terkait dengan uang yang dialihkan ke proyek, ditabung. Ya, jadi mungkin Peter berpikir bahwa mungkin uang ditabung untuk pembuatan Zeppelin dan hal lainnya. Dan mungkin belum digunakan untuk kebutuhan utama. Tapi mereka sudah digunakan kan. Nah, sementara ini, ya, kecepatan seperti itu jadi sedikit tentu saja, ada yang terakumulasi, tetapi Anda harus memahami bahwa investasi datang dari hampir 190 negara, dan sampai rupiah ini berubah menjadi rubel, bahkan beberapa bulan berlalu. Ya, jadi uang yang datang ke proyek sekarang tidak disimpan di deposito kan, ya, ya, apakah mereka digunakan atau disimpan di deposito atau bagaimana sekarang? Untuk beberapa waktu, lebih tepatnya sekarang di awal semua uang digunakan karena peralatan, komputer, laboratorium dibeli, kantor disewa, dan seterusnya. Contoh bahan dipesan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pekerjaan aktif dimulai, akan ada beberapa bulan di mana perlu menabung. Apakah perlu menaruh uang di rekening tabungan selama beberapa bulan? Saya rasa tidak perlu. Bahkan dalam 6 bulan tidak akan ada waktu untuk uang mengendap. Jika ternyata pendanaan proyek cukup aktif, kemungkinan besar uang harus disimpan di suatu tempat agar bisa mengendap dan bekerja. Sekarang jelas mengapa pertanyaannya. Ketika suku bunga di bank lebih dari 20%, orang mulai menghitung. Jika mengambil ratusan juta, menyimpan, semua bisa, bahkan proyek tidak perlu dilakukan, bisa langsung membayar dividen. Tetapi sebenarnya tidak sepenuhnya demikian. Ini menunjukkan bahwa uang terdevaluasi dan pada saat-saat seperti ini, Lebih baik menciptakan sarana produksi.
Ya, uang perlu dihilangkan. Dalam kasus terburuk, beli televisi, dan dalam kasus terbaik, investasikan uang itu ke suatu tempat karena semua aset akan tumbuh. Lebih baik membeli apa yang diinginkan karena ada hal aneh yang terjadi dengan uang. Saya membeli Opel Corsa, saya sudah tidak ingat berapa tahun yang lalu seharga 380.000 rubel. Sekarang harganya sudah 10 tahun berlalu, baru seharga 500. Di pasar mobil harganya 500.000. Dalam tahun dan kondisi yang sama, saya pikir ini lucu. Ya, jadi menyimpan uang bahkan di deposito tidak jelas seberapa baik ide ini, tetapi mungkin juga untuk jangka waktu tertentu. Lebih baik berinvestasi dalam sarana produksi, membeli mesin, peralatan, menciptakan sesuatu yang berguna seperti Zeppelin daripada menyimpan uang karena uang itu hanya akan terdevaluasi, sedangkan yang lainnya akan menjadi lebih mahal. Tidak mungkin orang yang menyimpan uangnya di bank akan mendapatkan keuntungan lebih besar daripada yang didapatkan bank. Jadi, apa hasil dari peluncuran aerostat sebelumnya? Setidaknya yang dimaksud adalah stratosfer, tetapi saat ini belum ada kan? Nah, tentang hasilnya kita akan membuat video besar. Sebenarnya ini hanya peluncuran eksperimental dari 3 peluncuran berturut-turut. Hasilnya, sebagian sistem berfungsi, sebagian sistem tidak berfungsi. Di sana kami juga meluncurkan 2 perangkat berturut-turut, satu tanpa suara, yang lainnya secara langsung. Yang tanpa suara, ia menunjukkan kinerja yang lebih baik, berfungsi dengan baik, dan semuanya berjalan normal hingga hampir 30 km. Pada peluncuran kedua, banyak sistem mengalami kegagalan, sistem satelit komunikasi mengalami kegagalan, dan sistem transmisi video broadband juga mengalami kegagalan setelah beberapa waktu. Sementara sistem analog berfungsi, tetapi perangkat digital di tanah berperilaku tidak baik, GPS terputus yang digunakan untuk mengarahkan stasiun darat. Secara umum, semua ini sedang diperbaiki dan diubah agar peluncuran kedua dapat dilakukan tanpa masalah ini. Namun, jika disimpulkan, eksperimen ini berhasil karena telah dilakukan, sekarang kita tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, eksperimen berikutnya. Secara keseluruhan, saya memahami bahwa yang paling menguntungkan adalah mengambil jumlah maksimum dari pembayaran bulanan yang dapat Anda tanggung dan membayar selama 50 bulan. Jadi, lihatlah dari sudut pandang jumlah yang dapat Anda masukkan, ya, itu yang paling menguntungkan. Tentu saja jika Anda mengambil cicilan selama 50 bulan, Anda dapat memilih total jumlah $50.000 karena membayar $50.000 selama 50 bulan lebih mudah daripada selama 10 bulan. Dalam hal ini Anda benar. Namun jika berbicara tentang keuntungan dari kondisi investasi, maka mengambil paket seharga $50.000 dengan pembayaran sekaligus lebih menguntungkan daripada cicilan selama 50 bulan. Yaitu Anda dapat masuk ke akun pribadi Anda, di sana terdapat paket investasi, dan di sekitar setiap cicilan, di sekitar setiap paket terdapat syarat dan diskon. Oleh karena itu, seperti yang Anda ketahui, semakin tinggi diskon, semakin besar potongan harga Anda. Dan di sana Anda dapat membandingkan semuanya dengan sangat mudah dan nyaman berdasarkan setiap poin dengan lebih rinci dan jelas. Mengenai penemu yang Anda bicarakan, saya akan menjawab dengan cermat dan teliti, dengan seksama dan hati-hati, dengan penuh perhatian. Nikel 63 adalah radiasi paling bersih yang aman bagi manusia, dan akselerator Bogomolov sudah dibangun. Tapi di mana akselerator Bogomolov sekarang? Pertanyaan paling penting, ini adalah baterai abadi dengan periode paruh waktu 100 tahun. Sekarang harganya sangat mahal, tetapi Ostretsov memiliki teknologi dan paten untuk membuatnya. Nikel sangat murah. Saya tidak tahu saya menemukan Ostretsov ini, apakah ini tentang dia atau tidak. Ada artikel di sini di Wikipedia, Saya hanya melihat tentang dia. Igor Nikolaevich. Ada sangat banyak Igor Nikolaevich dan kita perlu segera pergi untuk berkenalan dengannya. Tentang akselerator Bogomolov, saya katakan, saya masih tidak bisa memahami di mana dia berada, hanya dari informasi umum yang ada, dan di saluran Ostretsov, di Telegram, di YouTube. Ya, tetapi fisika nuklir ini adalah hal yang sebenarnya Ambigu. Nah, dijelaskan Rostov-on-Don, saya tidak tahu di mana dia sekarang. Jika di Moskow, maka di sini. Di Moskow atau di Rostov. Dengar, sepertinya di Moskow. Jadi, baiklah, secara umum, mari kita lanjutkan.
Di sini juga ada pertanyaan tentang dirigible AU-30. Dikatakan bahwa di dalam MKAD, militer tidak mengizinkannya terbang, mereka izinkan dirigible kami. Nah, negara ini sebenarnya sangat besar dan planet-planet bahkan lebih besar. MKAD di sana bahkan bukan titik dari jarum secara keseluruhan. Kemungkinan besar suatu saat akan diizinkan. Misalnya pada dirigible kecil, aerostatik bisa terbang hingga ring transportasi ketiga dengan tenang saja. Pertanyaannya tentang membuktikan keamanan mereka, itu satu. Kedua, waktunya harus sedikit berbeda dan semuanya harus tenang. Dan ketiga, orang-orang dan juga pemerintah, serta sistem standarisasi kita, dan lainnya harus terbiasa. Seperti biasa, harus melalui proses yang tertentu, berulang kali, serta konsisten. Tapi secara keseluruhan, saya ulangi, MKAD adalah piksel di peta, di mana balon udara diperlukan. Di pusat Moskow, mereka hanya diperlukan dari segi hiburan. Apa yang Anda ketahui tentang seri balon udara Atla 35, 75, 135? Atlas atau Atlan, mereka disebut dengan berbagai nama di sana. Itu seharusnya menjadi balon udara ini. Mereka sudah mulai dirancang oleh tim yang sekarang duduk di sebelah kiri dinding. Tapi di sana mulai muncul masalah dengan perusahaan, masalah dengan pendanaan, dan para pria bekerja gratis sangat lama sebenarnya. Ya, dan proyek tersebut memang dihentikan karena kurangnya pendanaan, karena di sana semuanya sebenarnya sangat rumit. Dengan proyek tersebut sangat kompleks. Awalnya perusahaan berada di Rusia, di sini terjadi semacam keadaan darurat, pemilik perusahaan berubah, direktur utama berubah, prinsip-prinsip manajemen perusahaan, prinsip-prinsip pendanaan, penganggaran, dan distribusi keuntungan juga berubah. Perusahaan dibawa ke kebangkrutan oleh entitas yang tidak jelas, sementara semua pengembangan sudah dibuat di dalamnya saja dan kemudian secara kondisional, kantor pusat perusahaan pindah ke negara lain, tim insinyur tetap di sini, sementara di negara itu tanpa tim insinyur mencari pendanaan, insinyur duduk di sini tanpa gaji, sistemnya hanya hancur, perangkat dijaminkan, insinyur sendiri mengatakan bahwa bentuknya tentu tidak jelas dan tidak optimal, ini hanya keinginan dari kantor pusat yang pindah ke Israel, bahwa ada bentuk yang lebih optimal dan kami akan segera menunjukkan kepada Anda dengan jelas. Jadi apakah badan balon udara direncanakan dari logam atau sintetis? Gabungan. Apakah akan ada logam dalam komposisi komposit? Sangat mungkin akan ada dalam lapisan tipis. Apakah akan ada serat karbon dalam komposisi komposit? Kemungkinan besar akan ada. Apakah akan ada bahan lain dalam komposisi komposit? Tentu saja akan ada. Ada beberapa pertanyaan lain. Pada jam 1.40 kita sudah siaran pelan, kita harus mengakhiri. Apa saja momen paling berbahaya dalam proyek yang kamu lihat? Dan apakah ada solusinya? Meskipun jika ada solusi, jika masalahnya jelas, ada solusi, maka itu tidak terlalu berbahaya. Secara keseluruhan tidak ada masalah. Bahaya selalu ada, tetapi ini adalah hal-hal yang Kemungkinan ada hal yang tidak terduga. Nah, seperti yang saya katakan, bagi saya juga ini pertama kalinya ide bahwa Zeppelin ternyata bisa diangkat ke langit. Ini pada dasarnya adalah tugas yang paling sederhana. Lebih sulit untuk membuat sistem transportasi, lebih tepatnya pertama-tama produksi massal, membuat Zeppelin yang efisien, ekonomis, dan pada umumnya benar. di sini kami tidak memiliki risiko. Kami memiliki orang yang ideal yang akan bertanggung jawab dan sudah bertanggung jawab atas produksi massal mereka. Di sini sama sekali tidak ada bahaya. Namun, menciptakan sistem transportasi di sini sudah lebih rumit, dan bahaya sebenarnya terletak di sini. Misalnya ada beberapa sistem sertifikasi, ada sistem sertifikasi pesawat terbang Amerika, Eropa, dan Asia, sedangkan Rusia memiliki sistemnya sendiri yang bisa dibilang seperti itu. Dan membangun sistem transportasi berdasarkan Zeppelin,
Oke, pasar mana yang dimaksud? Ke pasar Asia. Oh, berarti bisa misalnya mendapatkan sertifikat Asia, contoh dan membangun sistem di Asia, tetapi Anda tidak akan terbang ke Eropa. Aha, jadi kita mendapatkan sertifikat Eropa yang divalidasi di Asia, divalidasi secara kondisional, tetapi biro desain berada di Rusia. Tentu saja, ada pertanyaan, apakah semua negara Eropa tidak menyukai biro desain dari Rusia? Tidak di semua negara, misalnya ada di Bulgaria, di sana bisa dilakukan. Secara umum, bahaya yang sebenarnya adalah bahwa ini bahkan bukan bahaya. Ini sudah jelas bagi semua orang bahwa dunia sudah menjadi multipolar dan sekarang pertanyaannya adalah seberapa banyak kutub-kutub ini akan mengabstraksi satu sama lain dengan norma dan peraturan mereka. Dan pada saat itu saya pikir ketika mereka sendiri sudah memahami apa yang akan terjadi selanjutnya, kita pada saat itu harus sudah bisa membangun dirigible secara massal. Namun selanjutnya, ya, ada sedikit ketidakpastian dari sudut pandang badai geopolitik yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin satu-satunya momen yang tidak pasti dalam proyek ini, tetapi secara keseluruhan membangun dirigible dan belajar memproduksinya secara massal tidak akan ada masalah. Bagaimana cara menghubungi Fyodor? Tulis dengan lebih sedikit detail tentang proyek ini, dan cara menghubungi Fyodor dengan lebih jelas di Telegram, langsung di Telegram, di Prastart, seperti Fyodor, bagaimana cara menghubungimu? Di chat ini saja ya, apakah kamu membaca? Ya, tentu saja. Bisa di tab terpisah, bukan tempat semuanya campur, tetapi ada pertanyaan dan jawaban bisa ditulis. Dan pertanyaan terakhir, apakah ada rencana untuk menghubungi peradaban luar angkasa? Kami memiliki komunikasi radio apapun, bahkan optik, laser, semuanya beroperasi pada kecepatan cahaya yang sangat cepat, dan sinyal yang dipancarkan dari sini ke peradaban lain akan terbang lebih lama daripada mungkin umur sistem tata surya kita secara keseluruhan. Jadi, katakanlah, itu memang bukan tugas utama dalam proyek ini. Dengan demikian, pada akhirnya, itu benar. Tidak, semua orang tertarik. Ini komunikasi radio dulu, bukan radio. Perlu metode komunikasi lain dulu untuk berhubungan. Jadi teman-teman, kami telah menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, banyak pertanyaan yang masuk. Terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Jangan lupa untuk memberi like, membagikan, apalagi hari ini ada presentasi. Jadi kirimkan kepada teman-teman yang tidak tahu tentang kami. Mereka bisa menonton rekaman di tautan yang sama dan saya yakin mereka akan bergabung dengan kami. Dan datanglah pada hari Kamis, akan ada webinar berita, ya kita akan berbicara tentang apa yang telah dilakukan dalam proyek, apa yang telah dilakukan selama seminggu terakhir. Mungkin kita akan mengundang tamu, kemungkinan besar. Nah, tamu yang kami maksud adalah para perancang kami, yang kami ajak bicara di sini, dan kami lebih memperhatikan jawaban atas pertanyaan teknis, yang dengan senang hati ditulis dan dijawab pada hari Kamis. Sampai jumpa. Selamat tinggal.